Wabarakatuh. Nama saya Berliana dari program studi ilmu politik dengan nomor NPM 2018-13-0028. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bahasa peraturan perundang-undangan. Dalam membuat suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau rancangan peraturan perundang-undangan ini perlulah kita untuk membuat suatu undang-undang tersebut dengan memperhatikan bahasanya yang digunakan gitu dalam untuk menyampaikan maksud dari undang-undang tersebut. Nah, ragam bahasa peraturan perundang-undangan ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini telah menjelaskan gitu mengenai bahasa, dituangkan dalam lampiran nomor 2 dalam bab 3, di mana dalam undang-undang ini menguraikan ragam bahasa dalam peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam butir 242 sampai 264 gitu. Sebagai berikut ya. Jadi saya akan menjelaskan gitu. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya itu tunduk pada kaidah tata bahasa gitu. Tata bahasa Indonesia. Tata bahasa Indonesia apa sih? Baik berupa dengan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisannya, lalu pengejaannya gitu loh. Jadi dalam membuat suatu perundang-undangan ini, bahasa yang akan kita gunakan atau kita tuliskan gitu harus menggunakan kaidah atau tunduk pada tatanan bahasa ini, agar penyampaian atau penjelasan yang kita maksud gitu tersampaikan gitu loh kepada orang-orang. Tidak hanya dimengerti oleh kita, tapi orang lain pun bisa mengerti apa yang kita maksud gitu. Maka dari itu perlulah adanya bahasa peraturan perundang-undangan yang tunduk akan kaidah tata bahasa Indonesia. Namun dalam tata bahasa Indonesia ini, bahasa peraturan perundang-undangan ini mempunyai corak tersendiri gitu loh. Jadi bercirikan dengan kejernihan dan juga atau kejelasan gitu. Kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan juga ketaatan. Atau sesuai dengan asas-asas yang berkebutuhan dengan hukum, baik dengan perumusan maupun dengan cara penulisannya. Nah, dalam bahasa perundang-undangan ini memiliki beberapa ciri gitu loh. Ciri-cirinya ini antara lain yang pertama adalah lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau juga kerancuan gitu. Banyak kan bahasa-bahasa Indonesia gitu yang memang memiliki kesamaan arti atau juga kerancuan apabila kita tidak bisa menata bahasa tersebut atau menyusun atau menuliskan bahasa tersebut agar mudah dipahami oleh orang lain gitu. Jadi kita harus memiliki kelugasannya agar apa yang kita tuliskan ini pasti gitu loh maksudnya. Jangan sampai dengan kesamaan arti bahasa yang kita gunakan misalkan A. Nah, di dalam masyarakat semuanya itu taunya arti A ini merupakan pengertian tentang suatu hal. Nah, tapi yang kita maksudkan dari kata A ini bukan suatu hal tersebut, melainkan hal lain gitu loh. Nah, jangan sampai ada kerancuan seperti itu gitu loh. Makanya diperlukan kelugasan. Selanjutnya ada bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai gitu. Nah, jadi dalam penulisan peraturan perundang-undangan ini bahasa yang digunakan tuh harus bercorak hemat,
tidak seperti narasi gitu. Kalau narasi kan kita menjelaskan sampai secara detail poin-poinnya, bla 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 bla, kalimatnya tuh secara detail. Tapi kalau dengan rancangan peraturan perundang-undangan ini hanya untuk menghemat kata, jadi kita menggunakan kata-kata yang memang jelas gitu, atau kata-kata yang memang diperlukan untuk dipakai gitu, jadi tidak seperti narasi. Nah, selanjutnya ada objektif dan menekan rasa subjektif, tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud. Kebanyakan bukan kebanyakan sih sebenarnya, memang jika dalam suatu keadaan emosi, apa yang kita ingin tuju atau apa yang kita maksud itu kebanyakan tersampaikannya dengan cara yang emosi pula gitu. Jadi dengan cara yang memang bisa dibilang nada tinggi lah istilahnya kalau dalam berbicara. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, mau kita emosi ataupun tidak, itu dalam proses penulisannya untuk menyampaikan tujuan dan apapun apa yang kita maksud, itu harus berdasarkan dengan netral, keadaan netral gitu, tidak dalam keadaan emosi. Jadi agar tujuan atau maksud yang kita sampaikan itu bisa dipahami gitu ya. Lalu selanjutnya adalah membakukan makna kata gitu loh. Jadi ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat. Selanjutnya ada penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak, itu selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal gitu. Contohnya misalkan dalam kata buku-buku. Nah, itu kita tuliskan menjadi buku gitu, ditulisnya menjadi buku. Lalu murid-murid, itu ditulisnya menjadi murid, tidak ada pengulangan kata agar katanya ini bisa dirumuskan dalam bentuk yang tunggal. Nah, dalam bahasa peraturan perundang-undangan ini beberapa ahli memberikan pengertian tentang apa sih bahasa peraturan perundang-undangan ini gitu loh. Jadi saya ingin menyebutkan dua. Menurut pendapat para ahli, bahasa peraturan perundang-undangan ini apa sih gitu loh. Yang pertama yaitu dikemukakan oleh Drije yang dengan mengutip dari pendapat J. Stephen gitu. J. Stephen ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidaklah cukup sekedar mencapai kecermatan yang menjadikan seseorang yang beritikat baik itu dapat mengilhaminya, melainkan apabila mungkin perlu mencapai tingkat kecermatan yang menjadikan seseorang yang beritikat tidak baik tidak dapat salah memahaminya gitu. Selanjutnya ada dari Anton M. Mulyono, di mana Anton M. Mulyono ini mengatakan bahwa bahasa dalam undang-undang ini bahasa dalam perundang-undangan ini yang dituntut baru jelas, tepat, dan tidak boleh bermakna ganda gitu loh. Jadi dalam penulisan bahasa peraturan perundang-undangan ini memang seperti yang saya telah sebutkan tadi di awal, itu harus jelas gitu agar tidak boleh bermakna ganda, agar setiap orang tuh mampu memahami apa yang kita maksud gitu loh. Jadi tidak hanya kita sendiri yang mengerti karena kita yang menulis, jadi hanya kita yang mengerti, tapi orang lain juga agar bisa mengerti apa maksud dari yang kita tuju atau ingin beri penjelasan gitu loh. Nah, tidak boleh bermakna ganda, serta tidak menyapa orang secara pribadi gitu. Jadi tidak boleh menyapa, dalam penulisan bahasa peraturan perundang-undangan ini tidak boleh menyapa orang secara pribadi, namanya pribadi gitu loh. Nah, selain itu kalimat dalam
undang-undang cenderung mirip suatu formula, seperti contoh barang siapa yang dihukum atau dipidana dengan hukuman bla 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 bla. Nah, seperti itu contohnya. Nah, jadi selain itu dalam penulisan peraturan perundang-undangan ada beberapa hal lain yang harus kita perhatikan. Seperti penulisan huruf awal dari kata atau frasa atau istilah yang sudah didefinisikan gitu atau diberikan batasan pengertiannya, nama jabatan, nama profesi, nama institusi atau lembaga itu dengan rumusan norma, pokoknya itu ditulis dengan huruf kapital awalannya gitu loh. Jadi seperti kata pemerintah ini kan merupakan institusi atau lembaga gitu. Jadi pemerintah, P-nya ini ditulis huruf besar, huruf awalan ini ditulis huruf kapital gitu. Lalu wajib pajak, wajib, W-nya itu huruf besar, pajaknya itu huruf besar. Huruf awal W-nya ini besar, huruf awal P-nya ini besar, jadi wajib pajak gitu. Selanjutnya dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan ini, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku gitu loh. Seperti yang di awal saya telah jelaskan. Contoh kalimat misalkan yang tidak baku nih. Tidak baku ini misalkan izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal bla 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 bla, misal pasal 6 ayat 1 gitu, dapat dicabut. Nah, itu merupakan kalimat yang tidak baku. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan ini memiliki ketentuan untuk merumuskan kata-katanya ini dalam menggunakan kaidah atau tata bahasa Indonesia yang baku. Kalau yang bakunya ini contohnya seperti perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 misalkan ayat 1 dapat dicabut dan dicabut izin usahanya. Jadi itulah merupakan perbedaan antara bahasa baku dan bahasa yang tidak baku gitu loh. Sebab perlu kita perhatikan dalam menulis suatu peraturan perundang-undangan ini, perlu kita perhatikan kata-katanya ini agar apa hal-hal yang kita ingin sampaikan atau tujuan yang kita ingin sampaikan gitu dapat dipahami atau diresapi artinya gitu oleh masyarakat lain. Nah, selanjutnya adalah dalam membuat peraturan perundang-undangan ini, dalam membuat peraturan perundang-undangan ini gunakanlah gitu kata yang paling atau untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu gitu loh. Jadi dalam menggunakan pilihan katanya gitu loh, pilihan katanya dalam menyatakan pengertian maksimum atau minimum dalam menentukan ancaman atau pidana atau batasan waktu bagi si pelanggar hukum ini harus ditulis dengan gunakan kata yang paling gitu loh, paling. Contohnya misalkan dipidana dengan penjara paling singkat 3 bulan atau dipidana atau didenda paling sedikit 100 juta rupiah. Nah, itu merupakan salah satu pilihan kata untuk dalam bahasa peraturan perundang-undangan. Nah, selain itu untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan itu waktu gunakan frasa yang paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktunya gitu loh. Contohnya peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Nah, seperti itu merupakan contoh dari bahasa dalam peraturan perundang-undangan gitu.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Berliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.